Perkenalkan, saya Dede Widianisi dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 1713631160005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Nurjanah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. NPM 1710631160008. Saya Reza Badruzaman dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2017 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Imam Abu Hanifah dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar Sistem Kendali Cerdas akan menjelaskan mengenai tugas besar yang kami buat. Adapun judul tugas besar yang kami buat yaitu Sistem Otomatis Pemadam Kebakaran pada ruangan tertutup dengan metode Fuzzy-Logic. Kemudian anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dede Widianisi, yang kedua Dede Siti Nurjanah, yang ketiga Reza Badruzaman, yang keempat Imam Abu Hanifah. Kemudian topik yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, literasi review, metodologi penelitian, dan hasil tugas besarnya. Kemudian latar belakang dari judul yang kami buat yaitu yang pertama, kebakaran merupakan suatu peristiwa yang lebih banyak disebabkan oleh human error. Pada umumnya, suatu kebakaran akan diketahui apabila pada ruangan atau gedung sudah membesar dan atau asap sudah mulai memenuhi ruangan bahkan mengepul keluar dari gedung, yang menyebabkan udara pada ruangan terasa sangat panas dan pekat sehingga sangat sulit untuk bernapas pada ruangan tersebut. Yang kedua, ketika terjadi sebuah kebakaran, biasanya unit pemadam kebakaran akan dihubungi untuk memadamkan api. Namun, terkadang unit pemadam kebakaran tersebut terlambat datang ke lokasi kebakaran. Yang ketiga, untuk meminimalisir kebakaran dibuatlah sistem untuk meminimalisir hal tersebut, yaitu dengan membuat sistem otomatis pemadam kebakaran pada ruangan tertutup dengan metode Fuzzy-Logic. Penelitian terdahulu. Yang pertama, rancangan prototipe pendeteksi dini lokasi kebakaran berbasis wireless dengan Fuzzy-Logic dan pemberitahuan via SMS. Yang kedua, pendeteksian dan pengamanan dini kebakaran berbasis personal komputer dengan Fuzzy-Logic. Yang ketiga, implementasi metode Fujitsu-Geno pada embedded system untuk mendeteksi kondisi kebakaran dalam ruangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode Mamdani, dan adapun tahap-tahap pada metode ini yaitu yang pertama, ujifikasi. Nilai CRIPS dipetakan ke dalam himpunan Fuzzy dan juga ditentukan nilai keanggotaannya dalam himpunan Fuzzy tersebut. Selanjutnya, operasi logika Fuzzy. Digunakan perhitungan derajat keanggotaan menggunakan operasi logika N. Dan tahap implikasi. Berguna untuk mendapatkan nilai derajat kebenaran dari aturan atau rule sistem yang digunakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah agresi. Dilakukan jika ada lebih dari satu aturan Fuzzy yang dievaluasi. Kemudian tahap terakhir yaitu ada defujifikasi. Pada tahap akhir ini terjadi pemetaan besaran dari himpunan Fuzzy ke dalam strip. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perancangan desain sistem. Di sini saya akan membahas mengenai desain sistem otomatis pemadam kebakaran dengan metode Fuzzy-Logic pada aplikasi MATLAB. Pada desain sistem Fuzzy-Logic ini terdapat dua input berupa suhu dan asap, dan terdapat dua output berupa kipas dan pompa. Sedangkan metode Fuzzy yang digunakan yaitu metode Mamdani. Input sensor suhu digunakan untuk membaca keadaan suhu pada ruangan di suatu gedung atau bangunan. Sedangkan input sensor asap digunakan untuk mendeteksi dan memantau keadaan asap pada ruangan tersebut. Kemudian, output yang berupa kipas exhaust digunakan untuk mengeluarkan asap dan udara panas dalam suatu ruangan yang diakibatkan oleh kebakaran.
Kemudian pada membership function input suhu dan asap tersebut, membership function input suhu membaca nilai input dalam bentuk derajat Celcius, sedangkan untuk asap membaca input dalam bentuk persen. Pada slide selanjutnya ada membership function output dari kipas dan pompa air. Pada membership function output kipas memiliki 4 anggota, yaitu berhenti, pelan, sedang, dan cepat. Sedangkan untuk output pompa memiliki 4 anggota juga, yaitu berhenti, kecil, sedang, dan besar. Output pada kipas bernilai persen dari kecepatan kipas untuk mengeluarkan asap dan udara panas, dan untuk output pompa bernilai persen dari pembukaan keran dari pompa air tersebut. Kemudian pada slide selanjutnya ada role system pada sistem otomatis pemadam kebakaran dengan fuzzy logic. Bagian ini sangat penting karena proses kerja dari sistem yang dibuat sangat bergantung dan diatur oleh role system fuzzy ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada sistem otomatis pemadam kebakaran pada ruangan tertutup dengan metode fuzzy logic ini ada 12 buah rules yang ditanamkan pada sistem sesuai dengan yang ada pada gambar. Jadi jumlah rule system yang dibuat ini berdasarkan kemungkinan-kemungkinan input yang akan muncul. Pada rule fuzzy ini juga terdapat bagian pemrosesan perhitungan dengan operasi logika seperti AND dan OR. Namun pada sistem otomatis pemadam kebakaran ini yang digunakan yaitu operasi logika dengan operasi AND. Selanjutnya adalah perancangan desain sistem dengan metode fuzzy logic pada aplikasi Arduino IDE. Berikut adalah skrip program penginisialisasian membership function, input, dan output. Dilihat dari skrip tersebut terdapat ada 2 input dan juga 2 output. Untuk fuzzy input yang pertama itu ada 3 kondisi pada input suhu. Dan untuk fuzzy input yang kedua ada memiliki 4 kondisi pada input asap. Dan output ada beberapa output keluaran dari kipas dan juga pompa air. Selanjutnya adalah skrip program pendeklarasian input. Dilihat dari skrip tersebut memiliki berupa setting data di mana jika sudah memenuhi kondisi hangat, dingin, atau juga panas. Dan untuk input yang pada asap bisa dilihat kondisinya akan dimasukkan. Selanjutnya adalah skrip program pendeklarasian output. Jika memenuhi sebuah kondisi yang sudah di setting sebelumnya, maka kipas akan berfungsi atau juga terkontrol, bisa berhenti, pelan, sedang, cepat, dan kipas jika memenuhi sebuah kondisi yang sudah disetting sebelumnya. Untuk output pompa juga sama, di mana jika sudah memenuhi sebuah kondisi yang sudah disetting, maka pompa akan berhenti atau juga kecil, sedang, dan juga besar. Selanjutnya adalah skrip program untuk rule system, di mana di sini kita memakai kondisi atau juga operator AND jika rule sudah memenuhi apakah itu sudah dingin atau tidak, maka keluarannya bisa berhenti. Selanjutnya adalah skrip program fuzzifikasi input. Dilihat maka ini jika memenuhi sebuah kondisi, maka akan tertulis membership function-nya seperti apa. Jika dimasukkan dingin, hangat, atau panas, nanti selanjutnya akan masuk ke akan ditampilkan di serial monitor sebagai output. Nah, ini adalah output yang sudah dilakukan atau juga output yang sudah diproses. Maka
Jika memenuhi sebuah kondisi, maka akan menampilkan apakah itu pelan, sedang, atau cepat, dan pompa air apakah berhenti, kecil, sedang, dan besar. Untuk mensimulasikan sistem, terlebih dahulu kita membuat skrip seperti berikut ini. Setelah program dibuat, kemudian kita harus upload ke Arduino. Sebelumnya, kita harus hubungkan Arduino ke laptop terlebih dahulu dengan menggunakan kabel USB. Kemudian, kita langsung upload. Menunggu beberapa saat. Tunggu hingga dan uploading. Yang nantinya program berhasil diupload ke Arduino. Dari hasil pemrosesan atau hasil baca Arduino sebelumnya, hasil tersebut kita uji kesesuaiannya dengan cara memasukkan nilai-nilai inputnya pada sistem di MATLAB ini. Kemudian hasil outputnya kita bandingkan antara hasil output dari MATLAB dan juga hasil output dari pembacaan Arduino. Yang pertama, hasil pembacaan Arduino untuk input suhu sebesar 1 derajat Celcius dan asap 64 derajat Celcius dihasilkan output kipas sebesar 38,44% dan pompa sebesar 30%. Maka kita coba masukkan nilai inputnya pada MATLAB ini, yaitu untuk suhu sebesar 1 dan untuk asap sebesar 64. Maka dihasilkan output untuk kipas sebesar 37,9% dan untuk pompa sebesar 30%. Nilai ini sedikit berbeda. Perbedaan nilai ini dikarenakan pada Arduino terjadi pembulatan perhitungan. Kemudian kita coba sampel yang selanjutnya, yaitu ketika input suhu sebesar 85 derajat dan untuk asap sebesar 14. Pada Arduino didapat hasil output kipas sebesar 55% dan pompa sebesar 38,44%. Sedangkan untuk pembacaan MATLAB ini didapat hasil output untuk kipas sebesar 55% dan untuk pompa sebesar 37,9%. Hasil ini sedikit berbeda, namun perbedaannya tidak terlalu besar sehingga dapat kita simpulkan bahwa program yang ditanamkan pada Arduino sudah benar dan berfungsi sesuai dengan perancangan sistem yang kita inginkan. Berikut adalah hasil keluaran dari simulasi sistem yang telah kita buat. Bisa kita lihat di sini kami membuat beberapa sampel input yang sudah kita buat dan bisa dilihat keluarannya seperti berikut ini. Berikut adalah hasil perbandingan nilai antara proses Arduino dan simulasi MATLAB. Selanjutnya adalah perbandingan presentasi error dari MATLAB dan juga Arduino. Kesimpulan yang bisa diambil pada presentasi kali ini, yang pertama, sistem otomatis pemadam kebakaran pada ruangan tertutup dengan metode fuzzy ini dirancang dengan 2 input dan 2 output, yang prosesnya dikendalikan oleh sistem fuzzy. Pada sistem ini digunakan sistem fuzzy dengan metode Mamdani.
Tiap input dan output memiliki membership function atau keanggotaan dan interval keanggotaan masing-masing. Untuk input suhu memiliki 3 keanggotaan yaitu dingin, hangat, dan panas. Untuk input asap memiliki 4 keanggotaan yaitu tidak ada, tipis, sedang, dan tebal. Kemudian untuk output kipas memiliki 4 keanggotaan yaitu berhenti, pelan, sedang, dan cepat. Dan output pompa memiliki 4 keanggotaan yaitu berhenti, kecil, sedang, dan besar. Sehingga diterapkan 12 rule system dengan operasi N. Dari hasil percobaan, didapat hasil yang hampir sama antara proses Arduino dan simulasi MATLAB. Pada kedua percobaan didapat perbedaan nilai yang tipis, hanya berkisaran 0,0 sampai 1 nilai saja. Perbedaan ini dikarenakan pada Arduino terjadi pembulatan perhitungan. Pada percobaan ini juga didapat presentasi error yang kecil, yaitu kurang dari sama dengan 2% saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa program sistem otomatis pemadam kebakaran dengan Fuji yang ditanamkan ke Arduino sudah benar dan berfungsi sesuai yang diharapkan pada simulasi MATLAB. Oke, itu saja yang bisa kami presentasikan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya atau perhatiannya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.